Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Marilah ke pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Naikkan syukur kami Tuhan, dengan penuh kerinduan juga kami merindukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari buka Alkitab kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Ya, kita sama-sama akan buka di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa ayat firman Tuhan ini. Jadi Tuhan itu menjadi sumber perlindungan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kok bicara pertolongan? Berarti ada kalanya, ada situasi di mana kita butuh pertolongan. Saat saudara dalam kesesakan, saat saudara dalam pergumulan, saat saudara dalam beban berat, selalu ingatlah, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada yang lebih besar selain pertolongan yang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Dan luar biasanya begitu besar kasih Tuhan itu. Sampai kita dijaganya. Ya, bahkan dikatakan ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya dalam situasi yang berat, dalam situasi yang mungkin cukup menggoncang, saudara dikasih Tuhan, saat kita di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Artinya Tuhan akan menopang, Tuhan memberi kekuatan. Kita dimampukan untuk tidak goyah, untuk tidak terjatuh, tapi tetap berdiri tegap. Bahkan dikatakan, Dia Tuhan itu penjagamu, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Artinya selama 24 jam sehari Tuhan menaungi, Tuhan melindungi. Bahkan dikatakan Tuhan tidak akan bahkan matahari tidak akan menyakitimu pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Artinya aman selama di dalam Tuhan. Kalau sungguh-sungguh kita mau di dalam Tuhan. Masalahnya seringkali kita sendiri yang tidak setia. Kalau Tuhan menjanjikan semuanya ini, bahkan dikatakan apa? Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, aman dan selamat. Bahkan lebih dahsyat lagi, Tuhan menjaga masukmu dan keluarmu. Kemana engkau pergi, kembali lagi, selamat dilindungi Tuhan. Tetapi seringkali, ya Tuhan tetap izinkan kadang-kadang masalah terjadi. Tetapi janji Tuhan ini tidak akan pernah tidak digenapi. Pasti terjadi. Masalahnya adalah bukan Tuhan tidak menggenapi. Tapi yang terjadi seringkali kita, ya manusianya justru yang tidak setia. Justru seringkali ada masalah kita panik. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita akhirnya jadi ceroboh. Akhirnya kita buat kesalahan. Padahal kuncinya bagaimana ketika menghadapi kesesakan, ketika menghadapi masalah, coba kita Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Dikatakan apa? Kuncinya jangan ada kekuatanmu. Bertobat diam di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan apa? Bertobat diam di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak lagi memaksakan kekuatan kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang tolong, pasti kita tertolong. Amin. Ya, kuncinya malah justru kita harus tinggal diam. Artinya cari Tuhan. Tinggal dalam hadiratnya.
Lebih banyak waktu engkau nyembah Tuhan. Lebih banyak waktu engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Seringkali orang berdoa sambil lari. Ambinya sambil lari. Coba saudara kalau berdoa bukan hanya kita mengajukan permohonan, tapi duduk diam mendengarkan Tuhan juga berbicara. Ya, karena dengan kita tinggal diam terletak pertolongan kita. Tuhan kita akan diselamatkannya. Bahkan dikatakan dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita dan memampukan kita. Tapi ayat ini lanjutnya ada loh. Tetapi kamu enggan. Loh, sering kali ini yang membuat orang tidak mengalami perlindungan pertolongan Tuhan. Karena enggan. Orang nggak mau duduk diam. Orang tidak mau tenang mendengarkan Tuhan. Tapi melaku sakarepe dhewe. Tidak mau bertanya kepada Tuhan. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau bergumul dengan Tuhan dulu. Berdoa dulu. Tunggu jawaban Tuhan. Tapi langsung hantam kanan, hantam kiri. Maju sana, maju sini. Akhirnya babak bunda sendiri. Ya, sering kali yang terjadi demikian kan. Padahal firman Tuhan penjaga kita akan menjauhkan kita dari celaka, membuat kita tenang. Tetapi seringkali kitalah yang mencelakai diri dengan kecerobohan. Mari duduk diam dulu. Tuhan bicara apa? Taati dan lakukan. Kita pasti aman dalam perlindungannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan Kau ajarkan kami supaya kami mengandalkan Tuhan. Duduk diam. Bahkan lebih lagi Tuhan, di dalam kelemahan, dalam keterbatasan kami, sesungguhnya ada Tuhan yang melindungi kami, memberi kekuatan, memberi pertolongan. Bahkan Tuhan akan membuat kami mengalami terobosan dalam hidup kami. Ketika kami mau duduk diam dulu, mendengarkan Engkau dan mengikuti petunjuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami kami masih berjalan menurut kemauan dan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami mau belajar mendengarkan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami juga dalam perlindungan pemeliharaan-Mu. Jauhkan corona dan mara bahaya, segala celaka, sakit penyakit, semua yang dari si jahat. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap kuat di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya, duduk diam tenang di hadapan Tuhan, dengarkan Tuhan dan taati apa yang diperintahkan. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.